Ini makalahnya. Ini masih kelihatan makalahnya copas ini saya lihat nih. Yang pertama diperhatikan nih daftar pustakanya nih. Ahmad Fuad Hasan. Nah, kalau begini buat bukan makalah ini. Anak SD pun kelas 3 udah bisa baca, udah bisa copas-copas ngambil sini. Kalau begitu modelnya kan. Kalau mahasiswa mana pula buat makalah begitu. Daftar pustakanya harus buku yang benar. Buku misalnya Wahbah Juheli, Abu Jahroh, buku Zulfikih lah. Ya. Jangan blogspot gini, ini nggak jelas ini orang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini makalahnya setiap kali ada penjelasan istilah seperti taklid, nih kan. Setelah didefinisikan, baru disebutkan contohnya. Contoh taklid itu apa? Contohnya, ya. Ini kan ada disebut taklid yang haram itu mengikuti adat kebiasaan pendapat nenek moyang yang bertentangan dengan Quran hadis. Contohnya apa? Ya contohnya seperti menyembah berhala. Orang-orang kafir Quraisy dulu kan nenek moyang mereka nyembah berhala, mereka ikut-ikutan. Itu taklid yang haram. Taklid kepada orang yang tidak diketahui bahwa dia pantas diambil perkataannya. Misalnya ada pendapat ya terserah pendapat tokoh, misalnya pendapat Denny Siregar, Abu Janda, nggak jelas orangnya keilmuannya misalnya kan, kita ambil pendapatnya sementara dia nggak ahli hukum Islam. Taklid kepada perkataan atau pendapat seorang, sedangkan yang bertaklid mengetahui perkataan pendapat itu salah, itu nggak boleh juga kan, kan dia tahu kita salah. Misalnya pendapat yang mengatakan ya tai unta itu tidak najis misalnya. Nah, setelah kita cek berdasarkan hadis pendapat ini salah. Walaupun ada orang mengatakan begitu, bisa diikuti ya. Atau rukun wudhu 2. Mana pula rukun wudhu 2? Al-Quran saja 4. Nah, itu kan udah ketahuan salahnya. Nggak usah diikuti. Walaupun yang mengatakan ulama besar misalnya gitu ya. Jadi tidak boleh. Nah, taklid ini disebutkan contohnya semua ya. Disebutkan contohnya semua. Termasuk ittiba. Nah, nanti setelah didefinisikan ittiba itu apa, taklid itu apa, contoh ittiba apa, nah, baru disebutkan juga bedanya. Kalau taklid itu kita mengikuti satu pendapat, kita nggak tahu apa dalilnya. Kalau ittiba, kita ngikuti pendapat, tahu kita dalilnya. Misalnya kita ngikuti pendapat Imam Ahmad. Kenapa Imam Ahmad mengatakan sholat jemaah itu wajib? Nah, dia berpedoman kepada hadis la sholata di jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Nah, dalilnya tahu kita, itu dalilnya dibuat Imam Ahmad. Nah, yang satu lagi berpendapat megang pendapat Imam Syafi'i misalnya. Nah, mengatakan sholat sunnah, sholat jemaah di masjid itu adalah sunnah muakkad. Nah, kok tinggalkan nggak berdosa. Kalau Imam Ahmad berdosa. Nah, apa dalilnya? La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Di situ dimaksudkan bukan tidak sah, tapi la tamam, tidak sempurna. Tidak sempurna, bukan tidak sah. Itu pemahaman ulama Syafi'iyah. Gitu kan? Dan Nabi SAW memerintahkan kita sholat jamaah di masjid, khususnya laki-laki, dan Nabi mau membakar rumah orang-orang yang sholat di rumah. Kalau tidak kena anak kecil dan perempuan, niscaya rumah itu dibakar. Bagi laki-laki, orang-orang tua laki-laki yang sholatnya di rumah. Nah, jadi tahu kita dalilnya seperti itu. Jadi mana yang mau kita ikuti, mana yang lebih kuat, tahu kita dalilnya. Itulah namanya ittiba. Nah, maka taklid itu sebenarnya sesuatu yang ya, tidak baik. Ya, kayak kalau saya mengumpamakan kayak kerbau dicucu hidung lah, ikut aja, nggak tahu apa-apa ikut aja. Ya kalau yang diikuti orang ulama besar, kita orang awam, diikuti imam mazhab, kita nggak ngerti,
nggak pernah belajar agama misalnya, ya petani, nggak bisa belajar, nggak tahu kitab, nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu apa-apa, nggak banyak tahu orang awam, ya boleh. Tapi kalau bagi kalian mahasiswa yang belajar harusnya tahu, tanya dalilnya, tanya alasannya apa gitu ya. Supaya kita mengerti yang kita ikuti itu. Karena seluruh amal perbuatan kita nanti itu dipertanggungjawabkan. Ya, dari mana kita, kenapa kita melakukan A, B, C? Ya, apa dalilnya? Siapa yang mengatakan itu? Nah, itu. Maka nanti konsekuensinya kepada talfik. Ya. Talfik itu mencampur adukan mazhab. Ya, apakah boleh kita mencampur adukan pendapat ulama mazhab? Ya, kalau memang kita sudah ahlinya, sudah dalam kapasitasnya mampu mentarjih, melihat dalil mana yang sahih, mana yang lemah, mana yang kita bisa buang karena lemah, ya nggak masalah. Seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah misalnya, di sana banyak profesor-profesor doktor, mereka kaji pendapat ulama-ulama mazhab, mereka kaji dalil hadis, dalil Quran. Nah, mereka sisihkan pendapat ulama yang lemah, ya mereka pakai yang sahih-sahih saja, yang bisa diterima, yang makbul. Nah, nggak masalah, talfik begitu kan. Nah, nggak pakai mazhab pun nggak ada masalah. Ya kalau memang kita sudah memiliki kemampuan kapasitas untuk itu. Nah, yang jadi masalah ya seperti kalian misalnya nggak ngerti fikih, nggak ngerti usul fikih, ya lalu apa yang dilakukan? Nah, mengikuti pendapat Imam Syafi'i dalam sholat, dalam wudhu, mengikuti pendapat Imam Syafi'i dalam batalnya, mengikuti pendapat Imam Hanafi seperti tadi. Nah, maka hal itu tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Ya sebab nanti kalau kalian bersentuhan dengan wanita dengan sengaja, walaupun tidak syahwat, tapi menurut Imam Syafi'i qaul jadidnya batal, qaul qadimnya batal nyentuh, sengaja nggak sengaja batal, tapi qaul jadidnya kalau sengaja baru batal. Nah, ketika kita sentuh wanita dengan sengaja batal wudunya menurut Syafi'i. Nah, sementara tadi wudunya ya kita anggap tidak batal, sementara wudhu kita tadi pakai wudhu Imam Syafi'i. Nah, pakai Imam Hanafi. Jadi masalahnya nanti ya ketika itu dianggap batal, pertanggungjawaban akhiratnya nanti, otomatis nanti Imam Syafi'i tidak mau membela kita. Tidak bisa kita landaskan. Karena amalan itu dipertanggungjawabkan. Kalau kita menyebut Imam Syafi'i misalnya, mengikuti Imam Syafi'i, saya kan ikut pendapat Imam Syafi'i, tapi kamu sudah batal kata Imam Syafi'i karena kamu nyentuh sengaja. Oh enggak, saya ikut Imam Hanafi ya. Kalau gitu saya enggak tanggung jawab lah, karena pendapat saya begitu. Jadi masing-masing setiap makanya ada istilah di dalam pendapat ulama sebagian, setiap umat ini dikumpulkan bersama imamnya, pendapat ulama-ulamanya, guru-gurunya. Karena guru-gurunya itu akan mempertanggungjawabkan amal-amal soleh kita. Karena setiap ulama itu dia punya ijtihad dalam memahami Al-Quran dan hadis, Al-Quran sunnah. Maka dari itu kita tidak boleh sembarangan mengikut ulama, ya. Karena nanti semuanya pertanggungjawabkan. Kalau kita ditanya, kenapa kamu begini? Ya karena saya membaca hadis begini. Dari mana kamu tahu? Dari kitab Imam Syafi'i. Ditanya Imam Syafi'i, benarkah demikian? Benar. Dari mana kamu tahu Syafi'i? Dari ini, dari ini. Tanggung jawab sampai ke Rasul. Nah, tapi kalau misalnya kenapa kamu lakukan ini? Ya karena menurut Imam Syafi'i begini. Tapi kenapa kamu menyentuh? Tidak batal. Saya ikut Imam Hanafi. Maka wudhunya Imam Syafi'i bilang, kalau gitu kamu nggak ikut saya nggak tanggung jawab lah kan gitu kan. Nah, artinya memang semuanya dipertanggungjawabkan. Jadi dalam satu masalah itu, bagi yang orang awam tidak mampu tidak dibolehkan talfik, apalagi cuma ngambil yang ringan-ringan saja ya. Kecuali kita sudah ahlinya, sudah mengetahui, sudah bisa mentarjih, bisa mentarjih hadis-hadis dalil-dalil yang digunakan ulama mazhab itu ya. Nah, adapun mengenai ijtihad ini sebenarnya kan bazul wajdi ya, mengerahkan seluruh kemampuan kita ya, kehafalan Al-Quran, hadis kita, pemahaman kita, usul fikih yang kita ketahui untuk apa? Untuk memutuskan satu masalah. Ijtihad ini untuk kepentingan umat ramai harus
dilakukan oleh mujtahid. Nah, kalau ijtihad berkaitan dengan ramai harus dilakukan ulama. Bagaimana dengan orang awam? Orang awam dibolehkan ijtihad untuk dirinya sendiri dalam kondisi terdesak, dalam kondisi tidak bisa bertanya kepada mujtahid. Nah, salah satu contohnya tadi satu di kelas lain saya sebut, ketika kalian misalnya di hutan berkemah, camping pramuka, tahu-tahu mau sholat, nggak tahu arah kiblat. Nah, mau nelpon, bagaimana cara mengetahui arah kiblat? Mau nelpon ulama, sinyal putus, di hutan nggak ada sinyal, ya, jadi nggak ada tempat bertanya. Lalu bagaimana? Ya sudah, ijtihad aja kita gitu. Dia dikira-kira aja arah matahari ke sana, ya kiblatnya ke sana gitu. Nah, boleh ya kita berijtihad untuk diri kita sendiri. Ya, pada waktu terdesak dan pada waktu yang waktunya sempit. Nah, ada orang misalnya tenggelam perempuan, tapi buka aurat, tenggelam. Nah, kita laki-laki, wah kalau gimana nih kalau saya tolong nanti nyentuh auratnya, nanti saya berdosa pula. Nah, gitu kan? Mau ditanya, tanyalah dulu Ustaz, boleh nggak nolongnya? Udah keburu mati dia tenggelam, nah, gitu kan? Nggak perlu lagi, ijtihad aja langsung. Ya, tolong aja nanti selesai masalah yang lain lah nanti gitu. Nah, itu termasuk ijtihad yang dibolehkan karena waktu terdesak, waktu yang sempit gitu ya. Nah, ini inilah maka ijtihad itu pun harus tahu kita lapangannya dan seterusnya. Oke, saya kira itu saja penjelasan tambahannya.